Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini bertepatan hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024, bertepatan dengan hari kelahiran diri saya, yaitu 16 Agustus tahun 1973, dan saat inilah hari kelahiran saya yang ke-51 tahun, jalan ke-52 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan penuh rasa syukur, kajian ini saya beri tajuk atau saya beri judul Bukti wujudku inilah wujud Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukti wujudku inilah wujudnya Tuhan. Bukti wujud diriku inilah wujudnya Allah. Bukti wujud diriku inilah bukti wujudnya Allah. Bukti wujud diriku inilah bukti wujudnya Bapa. Bukti wujudku inilah bukti nyatanya Allah, Gusti Sang Yang Widi. Apapun sesebutan bagi manusia di dalam agama-agamanya, inilah wujud nyatanya Tuhan ini. Jadi Anda pun juga adalah kenyataan wujud Tuhan itu sendiri, adalah kenyataan wujud Allah itu sendiri, adalah kenyataan wujud Allah itu sendiri, adalah bukti wujud Bapa itu sendiri, adalah bukti wujud Romo itu sendiri, adalah bukti wujud Sang Yang Widi, bukti wujud Gusti itu sendiri. Apa buktinya? Bila tidak ada saya, bila tidak ada Anda, nama-nama Tuhan yang banyak kita dengar di dalam pemeluk-pemeluk agama takkan pernah kita dengar. Nama-nama Tuhan tanpa diri kita tak akan pernah berlaku. Nama-nama Tuhan yakni Allah, Bapa, Romo, Sang Yang Widi, Gusti, dan sebagainya, tanpa diri kita semuanya tak akan pernah
ada. Takkan pernah kita dengar, takkan pernah kita tahu, karena semua sesebutan nama-nama Tuhan itu bermakmum kepada diri kita. Bila tidak ada kita sebagai imamnya, maka tak akan pernah ada kata-kata atau tak akan pernah ada nama-nama itu tanpa keberadaan, kewujudan, kehidupan diri kita. Inilah sebuah bukti bahwa tiap-tiap diri manusia adalah khalifah fil ard, yakni pemimpin di dunia ini. Tergantung masing-masing manusianya memimpin apa. Ketika manusianya masih merasa hidup manusianya, pasti wujud ini adalah wujud manusia. Ketika manusia merasa hidup manusianya, pasti segala kekuasaan dan daya upaya pasti milik manusianya. Bila sudah begini, apakah diri kita masing-masing bukan kenyataan Tuhan itu sendiri? Kalau demikian, bukankah kita sebenarnya kenyataan Allah itu sendiri? Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri, Romo itu sendiri, Sang Yang Widi dan sebagainya itu sendiri. Kita inilah kenyataan Tuhan. Apapun sesebutan nama yang ada di dalam sebuah agama, inilah Tuhan itu. Tanpa diri kita, maka tak akan pernah mengenal nama-nama Tuhan. Maka inilah kenyataan bahwa Sang Pencipta menciptakan manusia agar manusia mengenal dirinya. Bila manusia sudah mengenal dirinya, maka pasti akan mengenal Tuhannya. Jadi untuk mengenal Tuhannya, manusianya harus tak jadi Tuhan lagi. Ketika manusianya masih merasa hidup, merasa wujud, merasa berkuasa atas segala lelaku yang ada di dalam kehidupan ini, ya selamanya inilah bukti nyata bahwa manusia inilah Tuhan itu, bahwa manusia ini Allah itu, bahwa manusia ini Allah itu, bahwa manusia ini Bapa itu, bahwa manusia ini Romo itu, Sang Yang Widi itu, Gusti itu. Kenapa? Karena manusia, karena diri kita selama ini berkedudukan seperti atau menyerupai Tuhan itu sendiri. Kenapa itu semua terjadi? Karena tidak ada yang lain di dalam diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Maka dari itu, inilah yang disebut la ilaha illa ana. Jadi ananya masih ana makhluk, bukan ana Allah. Kenapa? Karena diri kita yang merasa ada, diri kita yang merasa wujud, diri kita yang merasa hidup. Maka tiada diri di dalam diri kita kecuali diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud manusia tidak mengenal dirinya tanpa dirinya sendiri. Buktinya apa? Segala apa yang kita kerjakan, amal apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, semuanya berpulang di dalam kekuasaan diri yang
kita imani sendiri selama ini. Kita hanya beriman kepada diri kita sendiri. Kita hanya beriman kepada makhluk. Kenapa? Karena kita belum mengenal siapa di balik makhluk ini. Karena kita belum terbang kembali ke langit, terbang kembali kepada dari mana kita berada. Sehingga manusia terjebak, terjerat, terpenjara di dalam kemanusiaannya sendiri, di dalam kedagingannya sendiri, di dalam keakuannya sendiri. Itulah yang disebut malaikat malik itu. Kepemilikan, merasa memiliki. Ketika manusianya menjadi malaikat malik, merasa memiliki sesuatu, jangankan hidup dan badan telah merasa dimiliki oleh manusia, maka manusia pun juga merasa memiliki semua yang ada di luar dirinya, seperti anak, istri, suami, harta, pangkat, jabatan, pekerjaan, dan sebagainya. Semuanya teraku-akui sebagai kepemilikan manusianya. Itulah yang dimaksud malaikat malik, yakni penjaga api neraka, yakni merasa memiliki apa yang bukan milik kita. Berarti kita sudah tinggal di dalam neraka itu, telah memelihara, mengambil api yang di luar untuk membakar diri kita sendiri di dalam diri kita. Mengambil api-api yang di luar untuk membinasakan diri kita sendiri di dalam hati kita, untuk menghancurkan diri kita sendiri di hati kita. Kenapa? Karena penuh dengan api-api neraka, api-api kepemilikan, api-api pengakuan-pengakuan, api-api kedagingan-kedagingan. Itulah neraka itu. Maka pantaslah bagi imannya orang Kristen. Saya sering kumpul dengan para pendeta, berteman baik dengan para pendeta. Mereka meyakini bahwa setelah kematian raganya ia tidak ke neraka, tapi langsung pulang ke surganya Tuhan, surganya Bapa, surganya Allah, surganya Allah, dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika manusianya masih hidup, ya inilah neraka itu. Sekarang kita sudah disiksa, diazab. Kenapa? Karena kita masih merasa hidup, merasa wujud, merasa memiliki segala sesuatu. Sehingga di dalam kehidupan ini penuh dengan ratapan, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan penderitaan. Tapi manusia tidak menyadari bahwa sesungguhnya neraka yang disebut-sebut Tuhan itu ya saat ini ketika manusianya belum mati, ketika manusianya belum bertuhan, ketika manusianya belum beragama, agamanya Tuhan, yakni ketika manusianya belum rela, belum ridho mati di dalam Tuhan. Karena selama ini yang dicintai oleh manusianya adalah hidup di dalam mati. Apa maknanya? Kelihatannya manusianya hidup, kelihatan manusianya yang wujud, kelihatan manusianya yang berkuasa, tapi manusianya mati atau
meskipun manusianya merasa hidup, tapi sesungguhnya manusia itu mati. Hukumannya mati di sisi Tuhannya. Ya, itulah yang dimaksud azab neraka itu, yakni api yang di dalam dada setiap manusia. Apa itu api? Api pengakuan, api al-malik, merasa kepemilikan, merasa memiliki sesuatu. Jangankan merasa memiliki sesuatu seperti harta, tahta, jabatan, dan sebagainya. Hidup dan badan yang bukan miliknya pun juga teraku-akui milik manusianya. Bila hidup dan badan ini milik manusianya, ngapain manusia pada mati? Bila manusia merasa hidup ini hidup manusianya, berarti muhal manusia itu mati. Kenapa? Manusia punya hidup. Lalu kenapa manusia itu harus mati? Karena memang manusia tidak hidup sejak dulu, sekarang, bahkan nanti. Hakikatnya sesungguhnya manusia tidak hidup. Karena itulah manusia harus mati. Memang manusia sudah mati sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang pun juga mati. Karena itulah manusia yang mati dihidupkan dengan hidupnya Tuhan itu sendiri. Dihidupkan, diuripi dengan uripe Allah. Maka terwujudlah manusia, maka bergelarlah manusia. Maka dari itu kenapa saya namakan YouTube saya ini dengan uripe spasi Allah, supaya manusia pada sadar bahwa hidup ini Allah, bukan hidupnya manusia. Bila manusia yang hidup, pasti Allahnya yang mati. Kenapa? Karena yang merasa ada masih manusianya. Ketika manusianya masih merasa ada, merasa wujud, merasa hidup, ya itulah lembah dosa-dosa itu. Bagaimana mungkin manusia bisa mensuci-sucikan dirinya, sedangkan manusia masih berlumuran dosa? Dosa apa yang terbesar yang melumuri manusia? Yakni dosa mengakui bahwa hidup dan wujud ini masih hidup dan wujudnya manusia. Inilah dosa syirik yang terakbar, dosa syirik yang terbesar bagi setiap manusia. Inilah azab yang pedih, inilah neraka jahanam itu. Manusia tidak menyadarinya. Sampai kapan manusia bisa kembali pulang kepada Tuhannya? Sampai kapan manusia bisa kembali pulang ke surga, kemana manusia berasal dari tiada kembali kepada ketiadaan, dari Adam kembali kepada Adam. Bila manusianya ingin kembali ke surga, maka tiadakanlah dirimu di hatimu, bersujudlah pada keadamanmu, akuilah bahwa dirimu sebenarnya tak ada. Bila memang dirimu, diri kita, diriku sudah tak ada, ngapain ditiada-tiadakan? Wong sudah tiada kok masih ditiada-tiadakan. Memang babakan ilmu ketuhanan yang kita pelajari di luar diri itu seolah-olah semuanya serba manusia. Yang merasa fana masih manusianya, yang merasa bako masih manusianya,
yang merasa makrifat masih manusianya, maka semuanya serba kemanusiaannya. Kenapa? Karena manusianya yang merasa kenal Tuhan. Akan tetapi bagi manusia yang benar-benar sudah kembali kepada Tuhan, sudah tidak mengaku-ngaku lagi. Ketika manusianya sudah benar-benar terbaiat hatinya, sudah tidak mengaku-ngaku lagi bahwa hidupku ini kan hidupnya Allah. Tidak ngaku-ngaku begitu lagi, sehingga tidak tersesat jalannya. Sehingga tidak ngaku-ngaku bahwa hidupku ini kan Allah, berarti aku Allah. Bagaimana mungkin hidup ini Allah bila manusianya yang masih mengaku sebagai Allah? Bagaimana mungkin hidup ini hidupnya Allah, hidupnya Allah, hidupnya Tuhan, hidupnya Romo, hidupnya Bapa, hidupnya Gusti, yang mengaku hidup masih manusianya? Itulah hijab yang tebal itu. Semakin tinggi ilmu manusianya, semakin tinggi pengetahuan manusianya, semakin pintar manusianya, maka semakin jauh pula hijabnya dari Tuhan. Maka dari itu, untuk menuju terbaiatnya hati, maka wajib tinggalkan semuanya, tinggalkan lembu yang terikat di dalam dada, sehingga manusia sudah tidak lagi mentiada-tiadakan dirinya, sehingga manusianya sudah tidak lagi memfanah-fanahkan dirinya. Wong sudah tidak ada kok masih mentiada-tiadakan dirinya. Memang kenyataannya sudah tiada, ngapain dia ditiada-tiadakan? Wong sudah fana, mengapa masih difana-fanakan? Berarti seolah-olah kita ini bisa mentiadakan diri kita, seolah-olah diri kita bisa memfanakan diri kita. Berarti kita ini siapa? Kita masih merasa jadi Tuhan yang mampu bisa apa-apa. Ya selamanya tak akan pernah bisa enjoy ketika lembu ini masih terikat di dalam hati. Ketika manusianya yang masih merasa paham dengan ilmu ketuhanan, tak akan pernah mendapatkan keenjoyan yang didapatkan oleh sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan kelas untuk pelajaran khusus di dalam bimbingan baiat. Karena sesungguhnya keenjoyan yang kita rasakan ketika manusianya masih merasa ada, selamanya enjoynya tidak kekal, tapi enjoynya fana. Kenapa? Karena masih enjoynya manusia. Karena manusianya masih merasa paham, manusianya merasa makrifat, manusianya merasa memfana-fanakan dirinya, manusianya masih merasa mentiada-tiadakan dirinya. Selamanya ia takkan pernah enjoy, disiksa terus dengan kepahamannya, disiksa terus dengan pengetahuannya, disiksa terus dengan apa yang dimengerti oleh hatinya. Semakin manusia merasa paham, ya semakin manusia menjadi Tuhan. Itulah kenyataan. Manusia adalah wujud Tuhan itu sendiri, karena manusianya masing-masing telah menjadi Tuhan yang ada di dalam dirinya. Sangat amat menakutkan. Itulah roh-roh yang bergentayangan. Apa yang dimaksud roh-roh yang bergentayangan? Roh
Tuhan masih teraku-akui sebagai roh manusianya. Hidup Tuhan masih teraku-akui sebagai hidup manusianya. Wujud Tuhan masih teraku-akui sebagai wujud manusianya. Yang manusianya akhirnya ditakut-takuti oleh dunia, ditakut-takuti oleh kemiskinan, ditakut-takuti oleh harta, oleh jabatan, oleh anak, oleh istri, oleh suami dan sebagainya, dan takut kehilangan mereka semua. Karena manusianya masih merasa dirinya sebagai Tuhan. Inilah kenyataan wujudku, nyatanya wujud Tuhan. Karena bertuhannya masih hanya prasangka, masih hanya hayalan, masih hanya kepahaman, ya semakin kita terjerat di dalam kepahaman itu sendiri. Ngapain manusianya merasa paham? Wong tidak paham kok merasa paham. Wong tidak ada kok merasa ada. Wong tidak wujud kok merasa wujud. Wong tidak hidup kok merasa hidup. Jadi bagi sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan baiat dan mengikuti kelas khusus, semoga Anda bisa menikmati hasil apa yang Anda cari-cari selama ini di dalam kehidupan ini. Inilah akhir zaman itu, ketika Anda sudah memutuskan untuk mengikuti bimbingan-bimbingan baiat di Uripe Allah. Itulah akhir zaman Anda. Akhir zaman Anda melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat diri Anda, melepaskan tali lembu yang ada di dalam dada, melepaskan tali kemanusiaan, melepaskan tali kedagingan. Supaya apa? Supaya bersih, suci dari dunia, suci, bersih dari segala kekotoran. Supaya apa? Supaya kita bisa terbang bebas ke surga, bertemu Tuhan, karena memang Tuhan ada di surga. Tapi surga yang saya maksud jangan dihayal-hayalkan, surga yang Anda pahami. Makna surga itu ya ketika yang ada hanya Allah yang maha enjoy. Makna surga itu ketika yang ada hanya Allah yang maha jais, wenang sakarepe dewe. Nah, disinilah banyak pertanyaan-pertanyaan. Banyak hawa nafsu yang bertanya seperti ini. Bila hidupku ini Allah, kalau aku maksiat, kalau aku berzina, berarti Allah yang maksiat, berarti Allah yang berzina, berarti Allah yang mencuri, berarti Allah yang rampok. Bukan saya, tapi Allah. Inilah pertanyaan-pertanyaan bila saya sebutkan bahwa hidup ini Allah. Logikanya begini, bagaimana mungkin Anda bisa bermaksiat? Bagaimana mungkin Anda bisa berzina? Bagaimana mungkin Anda bisa merampok, mencuri, berjudi, sedangkan diri Anda sudah tak ada lagi? Bila pertanyaan yang ada masih demikian, karena manusianya masih terikat dengan kelembuannya, manusia masih terikat dengan kemanusiaannya, maka selamanya tak akan pernah paham bila lembunya belum dilepaskan, belum diserahkan, bila kedagingannya belum disalib,
bila keakuan manusianya belum ditanggalkan, maka tak akan pernah memahami, karena kepahaman Tuhan yang selama ini kita ketahui di dalam masing-masing pemeluk agama, ya kepahamannya versi manusianya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena hawa nafsu sebagai raja di rajanya hati, maka kepahamannya ya sesuai hawa nafsu. Selamanya kita takkan pernah bisa terbang menuju Allah, bisa terbang menuju langit, bila kita tidak tahu asal-usul diri kita. Dengan cara apa manusia bisa terbang ke langit? Bila manusianya rela ridho kembali ke asal-usul kejadiannya dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Maka bila manusia sudah terlepas kelembuannya, kedagingannya, keakuan dirinya, maka ia bebas menyaksikan alam semesta dari langit. Apa maknanya? Bukan manusianya lagi yang menyaksikan alam semesta, tapi Sang Penciptalah yang menyaksikan apa yang diciptakan. Inilah makom para nabi dan para rasul. Karena sesungguhnya Anda pun juga para nabi dan juga para rasul. Tapi kita selama ini tidak mau disamakan dengan para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena memang hawa nafsu yang telah membisikkan di dalam dada kita. Kamu bukan nabi dan rasul. Kamu itu apa? Nabi dan rasul itu kan pangkatnya tinggi di sisi Tuhan. Jadi hawa nafsu iblis setan ini sebenarnya tidak mau, tidak rela, tidak ridho bila kita harus kembali terbang ke surga, terbang ke akhirat, terbang ke sisi Tuhan. Maknanya bila manusianya sudah benar-benar bertuhan, maka ia akan menjadi rasul-rasulnya Tuhan. Jadi iblis dan setan, hawa nafsu kedagingan ini tidak mau. Kenapa? Takut murtad. Padahal sudah murtad, kok masih takut murtad? Karena memahami kehidupan ini, memahami dengan versi hawa nafsunya sendiri, bukan versi Tuhan. Maka disebutlah araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maknanya tidak ada yang kenal Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Tak akan pernah ada manusia yang mengenal Allah bila bukan Allah itu sendiri. Tak akan pernah ada manusia mengenal Allah mengenal Allah bila bukan Allah itu sendiri. Tidak akan pernah ada manusia yang mengenal Bapa bila bukan Bapa itu sendiri, bila bukan Sang Yang Widi itu sendiri, bila bukan Gusti itu sendiri. Logikanya apa? Tidak ada yang mengenal diriku Abdul Halim kecuali diriku Abdul Halim sendiri yang mengenal diriku. Sama halnya diri Anda, tidak seorang pun bisa mengenal diri Anda kecuali diri Anda sendiri. Selagi manusianya masih berpaham manusia, ya semakin tersiksa, terjerat, terpenjara manusianya dengan kepahamannya sendiri. Maka akan selalu membeda-bedakan antara paham dirinya dengan paham orang lain. Kenapa? Karena yang dipahami ya versi dirinya sendiri. Namun bila Tuhan yang memahami Tuhan, maka Tuhanlah yang menguasai seluruh makhluk. Jadi sudah tidak ada perbedaan lagi bagi Tuhan. Kenapa? Karena semuanya ciptaan Tuhan itu sendiri. Yang Islam tidak ada bedanya dengan yang Kristen.
Yang Nasrani sudah tak ada bedanya lagi dengan Yahudi. Yang Hindu sudah tak ada lagi perbedaannya dengan Buddha. Kenapa? Karena yang menamai semua agama itu ya hidup ini sendiri, ya Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Apa bedanya? Wong semuanya ciptaannya. Maka dari itu tiada yang bisa bertoleransi kecuali Tuhan itu sendiri. Kenapa? Semua ciptaannya. Tak ada masalah bagi pencipta. Yang membuat masalah ini yang dicipta, yang membuat masalah selama ini makhluk ngaku-ngaku sebagai kholik. Merasa benar sendiri di dalam agamanya, merasa benar sendiri di dalam keyakinannya, merasa benar sendiri di dalam kepahamannya. Karena hidupnya Tuhan telah dipenjara oleh manusia, sehingga manusia mengaku-ngaku bahwa hidup inilah hidup manusianya. Kenapa? Karena roh Tuhan telah dipenjara oleh manusia. Akhirnya ketika manusia memenjarakan roh Tuhan, maka teradablah manusia, tersiksalah manusia, yaitulah naroka itu. Bukan nanti yang seperti dipahami oleh kebanyakan orang neraka surga, bukan nanti. Sekarang sudah terjadi, tergantung Anda mau menyelamatkan diri Anda atau tidak. Karena juru selamat bukan orang lain. Juru selamat bukan para nabi dan bukan para rasul. Juru selamat itu adalah diri Anda sendiri, diri kita sendiri. Meskipun 1000 juru selamat ada di hadapan kita, para nabi dan para rasul didatangkan pada diri kita, para malaikat didatangkan di depan mata kita. Percuma dan tak berguna bila kita tidak menyerahkan diri kita seperti mereka. Maka kehadiran mereka tak akan bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang tidak mau selamat. Jadi keselamatan, jalan keselamatan ada pada diri kita sendiri. Mau tidak melepaskan kelembuan yang ada di dalam dada ini yang masih terikat, dikembalikan kepada yang menggembalakan, dikembalikan kepada yang punya. Selagi kita masih mengaku-akui hidup dan badan ini milik manusianya, selamanya manusia terikat di dalam kehidupan dunia ini. Terikat dengan apa? Perjanjian dengan iblis dan setan. Apa itu? Pasti sukanya kepada pernak-perniknya dunia, bergentayangan di dunia, bergentayangan di uang, bergentayangan di harta, bergentayangan di tahta, bergentayangan di jabatan, bergentayangan pada anak, bergentayangan pada istri, bergentayangan pada suami. Kenapa? Karena semuanya adalah merasa dimiliki olehnya. Itulah yang disebut fitnah Dajjal. Jadi apapun yang bukan milik kita, bila kita aku sebagai milik kita, itulah fitnah itu. Anak, istri, suami, harta, jabatan, ibadah, perbuatan baik, semuanya hanya fitnah belaka bila manusianya yang masih jadi hantu. Ya tak akan pernah ada manfaatnya bagi kita, karena kita yang masih merasa memiliki itu semua. Jadi yang dimaksud amal yang soleh adalah amal yang sudah bersih suci dari amal manusianya.
Apa sih amal soleh yang sudah suci bersih itu? Amal yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi manusianya enjoy saja. Itulah amal soleh, amal yang suci bersih dari pengakuan manusianya. Inilah makom para nabi dan para rasul. Muhammad, bukan kamu yang melempar di saat kamu melempar, tapi akulah yang melempar. Inilah bukti bahwa para nabi dan para rasul itu sebenarnya tak pernah ngaku-ngaku bahwa dirinya ada. Karena yang ada hanya Tuhannya yang menguasai dirinya. Kita pun juga demikian, karena kita pun sama seperti mereka. Aku sama dengan dirimu. Aku hanya manusia biasa. Yang membedakan aku membawa risalah-risalah ketuhanan. Maknanya ketika manusia masih membawa risalah-risalah setan, hawa nafsu, kedagingan, tak akan pernah bisa membawa risalah-risalah Tuhan. Karena manusia masih menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita bisa memahami apa yang sudah dipaparkan, yang bertepatan dengan usia saya yang ke-51 jalan ke-52 ini. Semoga keberkahan selalu meliputi, melindungi, menjaga, memelihara, mencukupi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.